Halo, selamat sore teman Pro 2. Senang banget di hari ini saya Sabul Yamin kembali menyapa teman-teman nih dalam program Insta Inspirasi kita. Teman Pro 2, kalau kita bicara soal kemajuan sebuah daerah, kunci utamanya pasti ada dua teman Pro 2 ya. Kolaborasi dan juga sinergi. Setuju nggak? Yaudah teman Pro 2, sore ini kita bakal bahas nih sesuatu yang keren banget, yaitu bagaimana teman-teman mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata PPM Universitas Gadjah Mada yang terjun langsung ke tengah masyarakat di Sumatera Barat, teman Pro 2, di ranah Minangkabau. Yang tentunya program-program yang mereka angkatkan adalah program yang berkelanjutan yang nanti bakalan kita kulik bersama di 1 jam ini. Gimana teman Pro 2, ternyata fokus dari teman-teman KKN UGM di ranah Minang ini itu tidak hanya fokus pada satu hal saja teman Pro 2, melainkan fokus terhadap 3 hal yang ini bisa dikatakan krusial gitu ya teman Pro 2. Apa aja tuh Bul? Yang pertama pariwisata teman Pro 2, yang kedua pertanian, dan juga yang ketiga pengelolaan sampah. Dan kita hari ini juga tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa, merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada. Kita sapa bersama teman Pro 2, ada rekan Ihsanul Fikri Alfarizal selaku Kepala Divisi Humas dan Publikasi KKN Universitas Gadjah Mada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya Halo. Rizal. Rizal Bang Habul. Siap. Nama lengkapnya Fikri Alfarizal. Betul banget. Ihsan bisa, Fikri bisa, Rizal bisa. Ihsan bisa, Fikri bisa, terserah teman-teman Pro 2 dan juga Bang Habul sih. Baik, siap. Asalkan jangan dipanggil Cici aja. Kenapa? Bener. Karena Cici sudah ada di samping Rizal teman Pro 2. Bernama lengkap Clarissa Dwi Utari yang merupakan staf divisi Humas dan Publikasi KKN UGM Tapak Koto. Benar? Bener Betul, banget. Tapak Benar Koto. banget. Tapak Koto. Berarti di balik sosial media KKN UGM ini ada Cici. Ini admin-adminnya Cici. Ini admin-adminnya guys. Siap, boleh. Dan tentunya teman Pro 2 ya, senang banget kita bakalan ngobrol seputar apa aja sih yang teman-teman KKN lakukan selama di ranah Minang. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama teman-teman di Sumbar? Nah, kalau untuk di Sumbar sendiri kita udah hampir 2 minggu nih Bang. Oh, udah 2 Iya. minggu. Iya, benar. Rencana mau 2 tahun di sini atau Aduh, 2 abad? 50 hari nih Bang kita di sini. 50 hari. Betul. Sampai 8 Agustus. Baik, berarti 8 Agustus. Yap, Betul. 8 17 Agustus nggak di sini Nah. lagi. Nah, Aduh, balik Jogja. sayang banget Sayang ya. banget, sayang Padahal banget, itu sayang momen banget untuk bisa bangun kebersamaan dengan masyarakat. Bener. Boleh tambah hari nggak? Wah, kita maunya Ada segitu maunya. sih Bang, tapi Baik. Siap. Untuk Rizal dan juga Cici, sebelum kita jauh berbicara seputar program kerja yang mungkin teman-teman lakukan selama di ranah Minang ini, mungkin mengawali perbincangan kita ya di sore hari ini, Asabul mau tanya nih teman-teman, kenapa sih teman-teman itu mutusin buat KKN di wilayah ini? Dan kenapa langsung ngegas 3 fokus sekaligus, pariwisata, pertanian, sama sampah? Kenapa nggak fokus satu-satu dulu? Kenapa tuh? Oke. Hmm. Jadi kita itu mengusung lokasi Bang, mengusung Mm-mm. lokasi, dan kita memilih di pemetaan itu kita lihat bahwa di Agam sendiri telah terjadi bencana yang kemarin, yang Iya. pada bulan November kemarin. Nah di situ kita melihat bahwa nagari-nagara ini sendiri punya beberapa banyak potensi unggulan yang mereka itu bisa melanjutkan lah, tapi karena akibat bencana tersebut, nah di situ kita ingin hadir dan turut hadir ke masyarakat untuk membantu pemulihan pasca bencananya dan juga mendorong potensi unggulan yang ada di Agam sendiri, yaitu di Nagari Koto Panjang dan juga di Nagari Balingka untuk pulih dari sektor-sektor tersebut. Gitu. Baik, berarti teman-teman memang sengaja hadir untuk menjadi bagian dari pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat betul, gitu ya. betul banget. Wah, Bang. luar biasa teman-teman Pro 2. Dan tadi juga ada nih turunan pertanyaannya, kenapa Yes. sih teman-teman harus fokus ke Betul. 3 hal ini? Memang berangkat dari mana sih? Kenapa nggak fokus satu-satu aja dulu? Betul, ini pertanyaan sangat menarik teman-teman Hmm. Pro 2 juga. Kenapa kita langsung fokus ke 3 gitu ya? Iya. Nah, mungkin kita perkenalan diri dulu. Jadi kita kesini itu ada 30 orang, Bang. Wow, Yes, lumayan banyak. Lumayan banyak. Uh-uh. Ada 30 orang itu dari prodi yang berbeda-beda gitu. Oke, Jadi siap. ada 4 klaster, ada klaster sains dan teknologi, Mm. ada klaster medika, ada sosial humaniora dan agro gitu. Jadi kita Oke. ada 4 klaster teman-teman.
Jadi kenapa kita bisa fokus ketiga itu? Karena Mm-mm. kita berasal dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Oke. Gitu. Jadi kita nanti membagi tugas dari teman-teman, misalnya dari teman-teman agro itu fokusnya ke arah pertanian, dari teman-teman sosial humaniora itu fokusnya ke arah pariwisata, dan dari teman-teman sains dan teknologi itu kebanyakan fokusnya ke arah penanggulangan bencana dan juga pengelolaan sampah. Begitu. Berarti memang berangkat dari program studi masing-masing. Betul Makanya banget. fokus dalam 3 hal gitu. Betul banget. Luar biasa. Bahasamu Mangko Manjadi, teman-teman tahu nggak peribahasa itu? Tahu, kebetulan ya? kita juga dari orang Minang. Siapa nih orang Minang? Cici atau apa? Dua-duanya. Serius? Dua-duanya Boleh orang kenalan Minang. dulu dong teman-teman, dari kabupaten mana? Perkenalkan teman-teman Pro 2 dan juga Bang Habul. Perkenalkan aku Rizal dari Kabupaten Tanah Datar. Dan itu rumahnya di daerah Batu Sangkar kebetulan. Iya, aduh, ternyata orang awak teman Pro 2 ya. Kalau Cici Nah, orang mana? Aku sendiri itu dari Kota Padang ya teman-teman. Nah, aku di sini sebagai staf humpupnya. Oh siap. Tapi yang 30 orang ini enggak semuanya orang Sumbar kan? Enggak. Nah, FYI dari Iya. 30 orang itu hanya 9 orang yang asli orang Sumatera Barat. Selebihnya itu Sisanya Selebihnya Jawa, Kalimantan, Mantan. Sumatera Utara, semuanya ada. Gitu. Wow, semoga teman-teman KKN UGM yang bertugas di Sumatera Barat 30 orang di luar dari 9 orang ya. Betul. Di luar dari 9 orang, semoga teman-teman berkesan selama mengabdi di ranah Minangkabau. Siap. Teman-teman, kita balik ke topik. Topiknya ini luar biasa dan keren banget teman-teman Pro 2 ya. Sebetulnya apa sih target utama atau goals yang pengen banget teman-teman capai di balik topik yang diangkat melalui KKN ini? Betul. Nah, apa sih goals? Kan kita sebelum terjun ke sini pasti kita sudah menentukan goals ya, Bang. Benar. Tujuan yang mau kita capai. Nah, seperti yang tujuan kita yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi kita pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Itu arti dari PPM tadi, Bang. Iya. KKN PPM UGM itu artinya gitu. Jadi kita memang ingin memberdayakan masyarakat lokal dengan menggali potensi-potensi yang memang ada di lokal gitu. Jadi harapannya setelah kita udah nggak KKN di sini, kita udah kembali ke Jogja nih. Nah, masyarakat di sini itu tetap melanjutkan gitu program-program yang telah kita edukasikan begitu. Jadi harapannya memang keberlanjutan, Bang. Jadi target kita ya, jadi tingkat keberhasilan kita itu bukan ditentukan saat kita KKN, tetapi bagaimana masyarakat itu melanjutkan program-program yang telah kita edukasikan saat kita ber-KKN gitu. Setuju banget. Jadi apakah memang program itu berdampak setelah teman-teman meninggalkan lokasi KKN seperti itu ya? Betul banget. Baik, teman-teman. Ini salah satunya teman-teman fokus di bidang pertanian, betul? Betul. Kalau boleh tahu di bidang pertanian teman-teman udah bikin apa untuk masyarakat? Atau apa sih yang udah diangkatkan sebagai program teman-teman? Oke, salah satu ya, Bang. Salah satu program unggulan kita di bidang pertanian itu adalah adanya alat pendeteksi kesuburan tanah. Oke. Nah, ini setelah kita sosialisasikan dan setelah kita observasi itu memang belum pernah ada gitu ya, terutama di Kecamatan Empat Koto ini. Jadi ini merupakan salah satu ibaratnya program unggulan yang kita letakkan di etalase pertama kita gitu. Karena salah satu teman kita itu dari program elektronika dan instrumentasi yang memang jurusannya itu ke arah robotika, itu bisa mendesain alat sederhana. Jadi itu nanti memanfaatkan kayak perbedaan listrik gitu, Bang. Jadi kan nanti di tanah itu ada mineral gitu, Bang. Iya. Nah, nanti bakal dibaca itu sebagai perbedaan listrik, tegangan listrik sama alatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti tegangan listriknya tuh tinggi, oh berarti ini mineralnya banyak nih. Oh berarti ini tanahnya subur gitu. Kurang lebih kayak gitu konsep simpelnya gitu. Wow, luar biasa, dan tentu ini pasti bakalan bermanfaat buat masyarakat di Sumbar ya, apalagi yang memang mereka berfokus bertani stroberi. Betul. Dengan betul banget. adanya teknologi yang teman-teman bawa nih gitu ya, salah satu hal yang dicanangkan melalui program untuk mendeteksi kesuburan tanah, pasti ini bakalan jadi rasa syukur yang gak bisa direpresentasikan oleh masyarakat gitu ya. Semoga. Terima kasih loh teman-teman UGM ya udah milih Sumatera Barat sebagai tempat kuliah kerja nyata. Next, ini teman-teman selain itu tentu juga ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat, betul? Betul. Oke, banget. boleh dong diceritain teman-teman gimana alur edukasi yang teman-teman lakukan buat masyarakat?
Untuk alur edukasinya itu kita ada di beberapa sektor seperti UMKM, pertanian, dan juga tadi ada yang pariwisata. Nah, untuk salah satu edukasi kita kepada UMKM itu kita mengedukasi penggunaan QRIS di kedai-kedai yang ada di sekitar nagari ini. Nah, fokusnya itu bagaimana caranya kedai-kedai ini mau menerapkan QRIS di kedai mereka, karena sekarang kan zaman udah semakin terdigitalisasi ya. Nah, semakin banyak wisatawan yang masuk ke nagari sehingga itu bisa mendorong perekonomian lokal yang ada di sana. Nah, lalu kita juga ada nih edukasi ke sekolah-sekolah. Nah, di situ kita mengedukasi dan memotivasi gimana caranya mereka ingin untuk berkuliah ke perguruan tinggi, dan di situ kita mendorong juga semangat kuliahnya gitu, Bang. Oke, emang luar biasa ya teman Pro 2 kalau udah UGM Universitas Gadjah Mada nggak diraguin lagi. Oh, jadi Siap. Mana tahu jadi mahasiswa S2 UGM nih setelah nah, ini ya. amin. Teman-teman, ini dengar-dengar teman-teman juga ada inovasi aquaponik. Betul. Benar? Benar. Dan aquaponik ini dibuat untuk ketahanan pangan. Betul. Nah, bentuk atau model instalasi aquaponik skala rumahan yang teman-teman bikin itu seperti apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Nah, benar banget teman-teman. Jadi salah satu program unggulan juga ini sebenarnya, Bang, aquaponik itu setelah kita observasikan juga ke ibu-ibu PKK, ke desa Wisma yang ada di Nagari Balingka, Nagari Kota Panjang, itu memang belum pernah diperkenalkan gitu. Jadi ini merupakan kayak terobosan baru gitu ya. Biasanya tuh hidroponik kayak gitu itu udah ada gitu. Tapi kalau untuk aquaponik, jadi konsepnya kita menggabungkan aquas. Jadi kayak kita selain membudidayakan di bidang perairan gitu ya. Jadi nanti ada ikannya, Bang. Jadi ada ikannya, kita juga ke arah poniknya gitu. Jadi ke arah tumbuhannya juga. Gitu. Jadi kita menggabungkan antara kita membudidaya ikan dan juga kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai untuk ketahanan pangan dalam satu instalasi yang sama gitu. Jadi konsepnya kalau teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi nanti kita itu membuatnya itu dari barang-barang bekas, Bang. Oke, Iya, kita membuatnya itu dari galon bekas kayak gitu. Jadi barang-barang yang ada di sekitar rumah lah. Jadi bisa digunakan nih, dibuat lagi sama ibu-ibu yang ada di rumah dan memanfaatkan barang yang ada di rumah gitu. Otomatis nggak keluar harga Iya, gitu nggak keluar ya, harga. teman-teman. bener banget gitu. Jadi nanti di atasnya itu bakal ada kayak biasa kayak tanah, kompos, terus nanti bakal ditanam kayak tumbuhan kayak seperti wortel atau kacang-kacangan seperti itu yang bisa jadi tanaman pangan, sayur-sayuran. Nah, di bawahnya itu bakal ada kayak bibit untuk ikan. bibit ikan. Biasanya yang akan kita asosiasikan itu adalah bibit lele, Bang. Siap. Gitu. Jadi nanti lelenya bakal dapat juga nutrisi itu dari hara-hara yang ada di tanahnya tadi. Jadi kan itu turun ke bawah. Iya. Nah, itu mereka bakal di-cycle gitu, Bang. Wow, Nah, luar gitu. biasa ya. Gitu. Jadi memang menguntungkan gak hanya buat ikannya aja, Bener. tapi juga buat kitanya gitu ya. Bener. Siap. Teman-teman, ini ngomongin soal ikan Betul. dan juga ngomongin soal kesehatan ikan di program Aqua Health. Teman-teman juga mengangkat ini ya. Betul. Biasanya apa sih tantangan tersulit yang mungkin dihadapi warga lokal yang udah teman-teman lihat pas menjaga kualitas ikan dan juga konsumsi mereka, gimana nih? Gimana, Ci? Oke, kalau untuk kesegaran ikannya itu kan tergantung di mana ikannya itu dibeli gitu, ditangkap, Pak, gitu kan. ditangkap. Nah, jadi kita bisa mengedukasi masyarakat gimana kita bisa menilai tingkat kesegarannya gitu, Bang. Jadi biar konsumsi masyarakat ini lebih hati-hatilah dalam Terjamin memilih gitu. kesegaran, ya lebih terjamin lah Betul. untuk melihat kesegaran ikan yang dimakan sehari-hari. Betul banget. Jadi nanti kita ada kayak grade-grade tertentu, Bang. Jadi kita juga ada dari program yang ke arah sana, program studinya. Jadi nanti bakal mengedukasi sebenarnya ikan segar tuh gimana sih, kayak dari matanya, dari dagingnya, dari baunya, apakah tubuhnya berlendir atau gimana gitu. Jadi nanti bakal mengedukasi terutama di ibu-ibu PKK gitu ya, karena kebanyakan yang beli ke pasar itu kan ibu-ibu ya, Bang ya. Benar. Wah, ini emang luar biasa ya teman-teman, memperhatikan satu hal dan gak hanya menjawab tantangan di satu hal aja, tapi memang mengulik semuanya dan menjawab itu dengan program-program teman-teman KKN UGM. Betul. Dan ini katanya teman-teman juga ada buat satu hal untuk ngusir hama. Benar? Betul. Namanya apa tuh? Yellow trap itu, Kak. Boleh diceritain nggak ini gimana sih dan berfungsi
berfungsi alat ini buat masyarakat seperti apa? Nah, ini asal mula kita ingin membuat yellow trap itu karena adanya limbah botol plastik yang tidak digunakan di rumah. Nah, dari limbah botol plastik itu kita akan mengecatnya menjadi warna kuning lalu menempelkan lem tikus di luarnya. Nah, di situ bisa diletakkan oleh para petani di sekitaran kebunnya. Nah, di situ nanti yellow trap itu akan berfungsi di mana serangga itu akan berwarna kuning dan akan tertempel di yellow trap itu. Nah, jadi itu akan mengendalikan hama-hama yang ada di sekitar kebunnya gitu. Baik, dan ini tentu ramah lingkungan ya, Iya, teman-teman. ramah lingkungan. Karena menggunakan bahan yang tidak terpakai seperti galon apa tadi? Ya, buat Iya. galon, Botol plastik bisa. dan lain sebagainya. Dan kalau boleh tahu nih, gimana respon para petani pas tahu nih metode ramah lingkungan ini? Gimana teman-teman? Kemarin kita sempat udah diskusi sama Ibu PKK-nya langsung, di mana kita mempresentasikan lah yellow trap ini kepada mereka. Nah, di situ mereka sangat antusias karena selama ini permasalahan mereka itu di serangga yang di sekitar kebunnya itu, Bang. Nah, dari kita menghadirkan yellow trap ini, di situ kita di Nagari Kota Panjang sendiri akan menghadirkan dan mengundang setiap petani di jorong-jorong tersebut untuk datang untuk melihat bagaimana caranya kita membuat yellow trap dari bahan yang ada di rumah. Jadi kita juga akan mengurangi volume limbah plastik yang Iya. ada di rumah gitu, Bang. Wow, jujur aku speechless banget ya sama program-program teman-teman UGM. Wah, ini memang luar biasa dan gak berhenti di sini teman Pro 2. Teman-teman UGM ini juga fokus terhadap sampah. Betul. Boleh diceritain dong teman-teman, program kerja nyata teman-teman di bidang sampah ini seperti apa sih? Oke, untuk sampah sendiri sebenarnya teman-teman jujur banget Iya, nih. boleh. Nah, kita awalnya pas kita masih di Jogja nih, belum ada survei observasi langsung ke sini, itu kita hanya fokusnya ke arah pariwisata dan juga pertanian. Betul. Tetapi setelah kita sampai di sini, kita melihat ternyata bencana yang kemarin itu salah satu faktor yang menyebabkannya itu adalah masalah sampah gitu. Jadi ini menjadi kayak kita beradaptasi dengan keadaan, dengan masalah yang ada di sini. Jadi kita tidak hanya membawa program tanpa mengsurvei langsung gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah sampah. Nah, kita di sini itu mengedukasi secara rumahan, Bang. Itu bagaimana cara mengelola sampah, baik sampah anorganik maupun sampah organik gitu. Kalau misalnya sampah organik itu kita mengelolanya melalui maggot, Bang. Nah, melalui maggot. Nah, kalau untuk sampah anorganik itu kita mendorong untuk bagaimana sampah ini tidak dibuang. Bagaimana kita mereuse kembali dengan menciptakan misalnya barang-barang, misalnya gantungan kunci kayak gitu, atau menjadi pot kayak gitu. Kita juga mengajarnya tidak hanya ke ibu-ibu, kita langsung turun ke SD-SD, ke MTSN gitu ya, untuk mengajarkan langsung kepada anak-anaknya. Jadi semenjak dini itu kita udah tanamkan bahwasanya sampah ini bisa ditingkatkan loh nilainya, bisa berharga loh gitu. Kalau kita bisa tahu gimana cara mengolahnya gitu, tidak hanya dibuang gitu. Baik, dan ini memang luar biasa ya teman-teman, karena banyak masyarakat kita yang terkadang masih belum sadar bahwasanya ketika kita sudah sampai di tahap memisahkan nih sampah A, sampah B, sampah C, ternyata di balik itu ada hal-hal yang banyak yang bisa kita lakukan yang ternyata itu juga menghasilkan. Betul ya teman-teman? Betul banget. Hasilkan. Seperti yang teman-teman UGM bawa nih sebagai program kerja, mengenalkan kepada masyarakat seberapa pentingnya milih sampah. Betul. Benar ya? Dan teman-teman, ini ada proker yang namanya Promak. Betul. Promak atau Promek nih? Promak. Gimana tuh? Promak. Iya benar. Apapun mungkin Iya, teman-teman bisa. baik. Gimana tuh programnya teman-teman? Nah, itu yang melanjutkan yang tadi, ini adalah salah satu program yang ke arah maggot. Itu tadi, magnya itu adalah maggot, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, maggot ini itu adalah sejenis makhluk hidup yang nantinya dia bisa memakan semua sampah organik gitu. Nah, maggot ini itu sangat bernilai tinggi, Bang. Maggot ini kalau dijadiin protein itu 3 kali lipat dari telur. Gitu, proteinnya sangat tinggi gitu teman-teman. Jadi ini biasanya kalau orang misalnya mau pergi mancing nih, nah itu bisa jadi salah satu umpan gitu untuk maggot. Maggot ini sangat sering diperjualbelikan sekarang, Bang, gitu. Terutama untuk misalnya yang ke gym kayak gitu. Biasanya maggot ini sebagai salah satu tambahan suplemen untuk karena proteinnya itu yang sangat tinggi gitu. Jadi di sini nilai tambahnya itu sangat tinggi sebenarnya, tapi orang masih banyak yang belum tahu gitu. Iya, Bang. benar. Apalagi masyarakat Sumatera Barat nih. Benar. Dan setelah tahu pasti bakalan banyak nih Nah. yang udah mau fokus ke bidang apalagi sekarang masyarakat Sumatera Barat sudah banyak yang
sadar akan kesehatan, sudah Betul. mulai berolahraga, dan seperti yang teman-teman sampaikan tadi, ternyata di balik itu ada protein yang luar biasa, betul ya? Proteinnya luar biasa gitu. Baik. Nah, teman-teman kan bikin prototype nih. Betul. Kandang magot yang efisien, teman Pro 2. Gimana sih cara teman-teman itu mastiin kalau kandang ini itu gampang ditiru dan juga dibikin sendiri oleh masyarakat? Oke. Nah, untuk magot sendiri kan nanti bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu yang ada di rumah gitu, Pak Bang. Nah, dari situ ibu-ibu itu tinggal menyiapkan sebuah tray, di mana tray itu akan diletakkan bibit atau telur maggot di situ. Nah, di situ ketika telur magotnya sudah berkembang biak, nah itu akan dipindahkan ke ruangan atau wadah yang tertutup. Nah, dipindahkan di wadah tertutup. Nah, maggot itu kan punya siklusnya, di mana setelah bibit telur maggot itu menetas menjadi pupa. Ya, nah, itu dia akan menghasilkan lalat. Benar. Nah, dari lalat itu akan menghasilkan bibit baru lagi. Betul. Nah, jadi di situ emang akan mulailah siklusnya. Betul. Nah, dari hasil maggot itu dia itu makannya proteinnya tuh hewani. Nah, semakin kita kasih daging, ikan, nah maka maggot itu akan lebih cepat perkembangannya. Betul. Nah, kalau kita kasih dia nabati seperti sayur, buah, nah itu perkembangannya mungkin akan lebih lama, tapi itu akan mengurangi volume baunya, karena kalau kita memberikan daging atau ikan seperti itu mungkin volume baunya akan lebih tercium lah sama ibu-ibunya mungkin ya. Nah, dari situ kita bisa mengurangi juga limbah bahan makanan dapur yang bisa digunakan ditaruh di maggot gitu. Benar. Wow, ini serasa belajar biologi lagi nih. Balik ke beberapa tahun terakhir. Tapi luar biasa ya teman-teman, bahkan untuk membuat dan juga mencanangkan program kerja se-perfect itu, memikirkan banyak hal dari berbagai sudut gitu ya, nggak hanya menyelesaikan satu hal saja, tapi memang melihat dari semua lini teman-teman Pro 2. Dan ini katanya teman-teman juga ada nih program bikin kompos sederhana dan juga biopori. Betul. Gimana tuh? Nah, untuk kompos sederhana ini, lagi-lagi Bang, kita memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Wow. Nah, jadi kita membuat komposter itu dari botol-botol galon yang tidak terpakai. Nah, jadi konsepnya itu adalah, jadi nanti seperti daun-daunan yang biasanya banyak di halaman-halaman, itu kan biasanya dibuang tuh Bang. Nah, itu sebenarnya bisa dikompos teman-teman gitu. Jadi nanti itu bisa dimasukkan ke dalam galonnya. Dan selain itu juga seperti sampah limbah dapur, misalnya sayur-sayuran yang udah dipotong terus ada sisanya itu nggak bisa kepake, itu juga bisa dimasukin ke sana. Terus kita menunggu selama 1 minggu, itu bakal keluar namanya air lindi Bang. Jadi bakal keluar air. Nah, air inilah yang jadi pupuk kompos organik yang bisa kita pakai untuk tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah, di sekitar pertanian kita gitu. Siap. Dan kalau teman-teman lihat nih, ketika awal datang ke lokasi pengabdian ini, masyarakat apakah sudah pernah mencoba ini sebelumnya atau sedang mencoba atau jangan-jangan belum sama sekali? Gimana nih yang teman-teman lihat di lapangan? Oke, kebetulan aku kan dari subunit Nagari Balingka nih Bang. Iya. Nah, aku kalau di Nagari Balingka itu sebenarnya ada beberapa rumah tangga itu yang pernah mencoba. Tetapi mungkin mereka merasa kok nggak optimal ya, kok ada kurangnya, kok nggak sama kayak yang di video kayak gitu. Nah, di sana kita hadir gitu. Kita menjelaskan dengan memang ilmu yang udah kita dapatkan di UGM, kita jelaskan mengapa ini tidak optimal, mengapa ini harusnya seperti ini, kenapa ini tidak efektif kayak gitu. Jadi warga itu semakin karena itu ya ternyata. Jadi mereka makin semangat lagi tuh Bang, mau bikin lagi, karena kemarin itu sempat terhenti tuh karena mereka ngerasa gagal deh ini gitu. Jadi dengan hadirnya kita bukan hanya memberikan hal-hal baru, tapi juga kayak memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sebenarnya udah mereka hadapi sebelumnya gitu. Wow, ini memang luar biasa sekali. Ini udah berapa kali luar biasa aku nyebutnya. Dan teman-teman, tentu kalau misalkan teman-teman udah fokus terhadap kompos, ini pasti bermanfaat buat masyarakat yang memang mereka memiliki kesibukan di bidang pertanian, betul ya? Betul. Dengan harapan semoga dengan hadirnya teman-teman mahasiswa KKN UGM ini bisa menjadi cahaya baru bagi masyarakat, apalagi masyarakat Sumatera Barat yang memang terkenal dengan sumber penghasilan bertani gitu. Semoga bermanfaat nih buat Bapak Ibu masyarakat yang menjadi masyarakat di salah satu warga di tempat teman-teman melaksanakan KKN. Baik, teman-teman. Ini
aku juga dapat info kalau misalkan teman-teman ada program kerja Ekoprint. Betul. Boleh Ekoprint. diceritain lagi nggak ini? Ini nggak habis-habis nih teman-teman ya. Banyak banget program teman-teman UGM. Gimana tuh Bener. Ekoprint? Oke, untuk Ekoprint sendiri sebenarnya kita mengangkat lagi masalah lingkungan. Eko berarti dari lingkungan Iya. dan print berarti dia itu dari lingkungan untuk dijadikan suatu barang gitu, Bang. Nah, kita di sini mendorong terutamanya ke anak-anak sekolah dasar terutama. Iya. Jadi nanti kita misalnya dari kotak pensil, Bang. Ada juga tote bag nih. Kita ada tote bag, ada kotak pensil. Nah, tote bag polos dan kotak pensil polos itu sebenarnya bisa kita berikan corak gitu ya dari sebenarnya dedaunan-dedaunan yang ada di alam gitu. Iya. Jadi kita mengangkat kayak sekolah alam, ibarat pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Nah, bener nggak, Bang? Bener. Nah, itu Alam jadi tak kambang jadi bener. guru. Iya. Jadi dari daun-daunan itu kita print kan, jadi nanti kita pukul-pukul gitu, Bang. Jadi daunnya pukul-pukul kan, daun itu punya zat hijaunya, Iya. zat hijau atau klorofil. Nah, nanti klorofilnya itu bakal berpindah dari daun ke tote bagnya, Iya, ke medianya ya. ke medianya bener, ataupun kotak pensil ataupun tote bag Iya, iya. gitu. Jadi nanti bakal ke print kayak ke print gitu, Bang. Baik, Gitu. Jadi ada baik. kayak ada corak dedaunan, nanti kita rangkai bunga, dia bisa jadi kayak bunga matahari kayak gitu. Jadi ini jadi selain jadi kayak trauma healing juga Iya. bagi anak-anak yang di sana karena kemarin terdampak bencana juga menjadi ilmu pengetahuan baru bagi mereka. Iya, pasti. Bener. Wah, luar biasa teman-teman ya. Bahwasanya dari program kerja ini kita bisa melihat teman-teman Pro 2 bahwasanya ada gabungan isu lingkungan dan juga kreativitas anak-anak yang dimaksimalkan oleh teman-teman mahasiswa UGM selama pengabdian. Dan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Jujur masih gimana ya, masih wow. Memang ini adalah hal yang dibutuhkan oleh Indonesia, generasi-generasi mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki inovasi-inovasi yang kaya banget, yang gak hanya fokus terhadap satu hal saja tapi juga bisa melihat nih apa aja sih yang perlu kita perbaiki dari lini lain. Betul ya teman-teman? Betul. Bahkan teman Pro 2 ini juga ada salah satu hal yang bikin kita takjub. Apa tuh, Bol? Jadi teman-teman mahasiswa kuliah kerja nyata UGM ini itu membuat peta rawan longsor pakai JIS. Yes, Nanti kita akan tanya, emang seperti apa sih peta rawan longsor pakai GIS ini? So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak, jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan. Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali? Enggak juga. Kebetulan ada rezeki. Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah. Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi di program Inspirasi Kita. Dan tentunya masih bersama dua narasumber luar biasa kita, ada Rizal dan juga Cici. Halo. Masih semangat atau masih semangat Waduh, nih? semangat dong. banget. Wajib banget. Karena kita bakal bahas hal yang ini bakalan bikin takjub masyarakat Sumatera Barat.
Ya mana katanya teman-teman UGM, teman-teman KKN Universitas Gadjah Mada yang sekarang bertugas di Sumatera Barat itu membuat yang namanya peta rawan longsor pakai GIS. Kalau boleh tahu ini seperti apa nih teman-teman? Oke, nah untuk GIS sendiri atau Geographical Information System Hmm. itu adalah seperti peta gitu Bang. Jadi kita membuat peta dengan sesuai dengan real time-nya gimana gitu. Jadi Oke. kita memang memetakan itu berdasarkan apa yang ada di lapangan langsung gitu teman-teman. Jadi kita langsung observasi ke lapangan, kita muter-muter Titik. nagari, kita mencari titik-titik gitu ya. Nanti mungkin bisa Wow. dijelaskan sama Cici ya apa aja yang kita cari untuk memenuhi data untuk peta ini gitu. Silakan Ci. nanti Apa aja tuh, Ci? di pemetaannya itu akan ada angka curah hujannya, terus jenis tanahnya itu seperti apa, terus nanti ada tingkat kemerengannya itu akan lebih detail lagi dikasih tahu karena di pemetaan longsor sendiri kalau apabila ada tingkat kemerengan yang terlalu Curam? curam itu akan menjadi sebuah potensi longsor juga. Nah, di situ nanti akan terjelaskan lebih jelas di pemetaannya yang akan dibuat sama teknik geologi kita. Wow, dan berarti teman-teman ini keliling kampung ya? Benar. Kita udah 3 hari ke belakang ini udah keliling Bang. Jadi kita dibantu juga sama Wali Jorong. Nanti dipetakan mana aja titik-titik rawan longsor yang udah ada. Tapi kan sekarang juga semakin ini ya Bang. Misalnya kalau curah hujan tinggi itu titik rawan longsornya bertambah gitu. Iya. Jadi kita memperbarui data-data itu dan nantinya bakal kita serahkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan kayak oh di sini tuh berarti harus lebih diperhatikan dan kalau misalnya hujan yang jalan ini harus ditutup dan jadi memberikan memberikan informasi tambahan Iya. bagi Pemda setempat agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Wow, dan tentu peta ini sangat berguna ya bagi masyarakat. Apalagi di Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi bencana. Tuh. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Ini luar biasa ini, luar biasa. Teman-teman, ini pas petanya udah jadi gimana sih cara teman-teman mengedukasi masyarakat? Oke, pas petanya udah jadi, itu harapannya mungkin nanti di minggu ketiga atau minggu keempat. Oh berarti sekarang belum ini ya? Sedang Masih masa sedang pembuatan observasi pemetaan. pembuatan pemetaan. Baik, Jadi masih jalan nih masih teman-teman jalan. yang lain. Ini yang lain ini masih jalan ya teman-teman. Semangat. Semangat teman-teman. Evan semangat Evan dan teman-teman. Jadi nanti Iya. setelah petanya jadi itu kita bakal mengedukasi tidak hanya ke warga Bang. Jadi kita pasti mengedukasi kepada warga, tapi kita juga masuk ke anak-anak SD Bang. Jadi kita dari dini udah kita informasikan oh kalau geografi kita itu sebenarnya memang agak rawan longsor. Karena kemarin memang Nagari Balingka itu banyak terkena longsor Bang. Nah jadi kita nanti juga membentuk kayak di depan kelas kita lihat oh di sini tuh rawan longsor, nanti di sini juga rawan longsor gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada longsor mitigasinya gini gitu. Jadi nanti kita dari dini udah kita tanamkan kepada mereka untuk bisa aware gitu, bisa dimitigasi dari dini. Jadi misalnya mereka nanti pergi main ke sana, oh ini daerah longsor berarti kalian nggak boleh main deket sana, berarti harus cari daerah yang lebih aman lagi kayak gitu. Harapannya sih gitu sih Bang. Wow, semoga harapannya bisa menjadi sebuah kenyataan nanti ya ketika waktunya tiba. Waktu dimana teman-teman bisa mengedukasi yang gak hanya untuk kalangan dewasa aja teman Pro 2 tapi juga untuk kalangan anak-anak. Ini mulia sekali ini. Ada yang mau Cici sampaikan nggak terkait program ini? Nah, kalau nanti itu kita juga akan mengedukasinya ke Karang Taruna di sekitar. Jadi kan kita lihat di titik-titik longsor itu banyak pemuda-pemuda yang berdiri juga ikut membantu untuk mengarahkan jalannya kan Bang. Nah di situ kita juga akan menjelaskan pemetaan kita tuh seperti apa. Jadi para pemuda-pemuda sekitar itu juga tahu nih titik longsor yang bisa diidentifikasi untuk lebih waspada gitu Bang. Dan memang benar ya, ini pasti bakalan bermanfaat sekali untuk masyarakat di tempat teman-teman melakukan pengabdian. Dan ini katanya teman-teman juga bikin yang namanya pemetaan spasial fasilitas umum dan tata guna lahan. Gimana dokumen ini tentunya nanti akan membantu sekali buat pemerintah desa teman Pro 2 dalam bangun daerahnya gimana. Tapi sebelum itu boleh dong teman-teman jelasin ini pemetaan spasial fasilitas umum dan tata guna lahan ini seperti apa? Oke, untuk pemetaan spasial dan tata guna lahan ini, kalau tata guna lahan itu kita ingin melihat Bang, sebenarnya di Nagari Balingka dan Nagari Topanjang itu yang banyak apa sih sebenarnya? Apakah pertanian, apakah perkebunan, atau lahan kosong gitu ya.
Nah, nanti bisa kita lihat tuh, nanti titiknya di mana. Jadi nanti kita warnai, misalnya perkebunan warna kuning, pertanian warna hijau kayak gitu. Jadi nanti bisa terlihat, oh ternyata di Nagari Balingka ini sebenarnya banyak loh lahan yang masih bisa digunakan kayak gitu. Selain itu untuk spasial, misalnya untuk fasilitas umum itu terkait UMKM, Bang. Jadi kita juga memetakan UMKM, tapi bukan sekedar UMKM ya teman-teman, karena usaha menengah mikro ini juga termasuk misalnya UMKM jualan lontong. Nah, itu kan termasuk UMKM juga. Tapi kita melihatnya bukan ke arah sana. Kita melihat UMKM yang ada ekonomi kreatifnya, Bang. Jadi misalnya kue sangko. Kue sangko itu memang asli dari Balingka. Yang jadi kayak spesialisasi dari Nagari Balingka. Nah, itu kita bakal petakan, oh kue sangko itu lokasinya di sini. Terus juga misalnya Gulosaka lokasinya di sini gitu. Baik, dan itu bisa diakses di mana? Nah, nanti bakal kita update gitu ya. Kita bakal post di Instagram dan juga TikTok kita, dan pastinya juga bakal ada di webnya Kecamatan Empat Koto gitu. Oh, baik. Webnya pemerintah kecamatan. Betul, ya. webnya pemerintah kecamatan. Dan di samping itu teman-teman ya, ini masih banyak dan semuanya program kerja semua nih yang harus ditanyain. Oke, teman-teman, katanya di bidang kesehatan teman-teman juga menyediakan yang namanya medical box di titik strategis dan juga manajemen obat kronis. Boleh dong diceritain ini gimana nih konsep program kerjanya? Oke, nah salah satunya kan dari klaster kita tuh ada Medika gitu ya Bang ya. Nah dari Medika ini juga bekerja sama dengan puskesmas tempat untuk menyediakan medical box. Jadi itu jika terjadi nanti aksidental gitu ya, kayak kecelakaan aksidental, itu bisa ditolong gitu Bang. Jadi nanti yang ada di dalam medical box ini memang hal-hal yang diperlukan untuk kecelakaan yang sifatnya aksidental gitu. Tetapi untuk yang masalah obat kronis itu memang tidak disebarluaskan secara massal kepada warga-warga. Karena takutnya ada yang menyalahgunakan gitu kan. Jadi memang harus di bawah puskesmas gitu. Jadi memang untuk masalah kronis itu kita udah bekerja sama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi nanti kita kayak pemeriksaan diabetes, pemeriksaan kolesterol kayak gitu, dan juga pemeriksaan hipertensi itu udah kita lakukan kemarin gitu. Wow, dan ini masih di bidang kesehatan teman Pro 2. Katanya teman-teman juga mengajarkan nih terkait P3K kepada anak-anak. Benar ya? Betul. Itu gimana, seru nggak, Ci? Untuk pengajaran P3K-nya itu akan kita laksanakan di minggu ke-4 nanti Bang. Nanti Oh, kita masih ini ya. Karena sekolah belum mulai, jadi kita baru koordinasi dengan pihak sekolahnya terkait jadwalnya. Baik, gitu. berarti ada mahasiswa kesehatan juga nih? Betul ada. Ada Bang, kita ada dari kedokteran gigi, ada dari farmasi gitu. Wow, memang UGM ini mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang komplit di berbagai bidang untuk menjadi solusi ya terhadap beberapa hal yang perlu dijawab di Sumatera Barat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk UGM. Wah, luar biasa ya. Dan kita masuk ke bidang pariwisata teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini masih banyak pertanyaan di bidang kesehatan, masih banyak, pendidikan masih banyak. Tapi karena kita nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam kita berdiskusi. Jadi Asabel mau langsung masuk ke bidang pariwisata, boleh? Boleh. Teman-teman katanya bikin ya namanya video profil daerah. Betul. Buat promosiin baik itu wisatanya, alamnya, sama kulinernya. Spot atau daya tarik unggulan mana nih teman-teman yang paling teman-teman tonjolkan di video profil itu? Oke, mungkin untuk video dokumenter sendiri itu kita mencakup semuanya ya Bang. Kita harapannya bisa mencakup gimana sih profil dari 4 koto ini, terutama di Nagari Balingka dan juga Nagari Koto Panjang. Nah, kalau di Nagari Balingka ini dari spot pariwisatanya kemarin kita udah pergi jalan-jalan tuh Bang. Wow. Ya, kita kemarin ke Mato Aya namanya. Siap. Ada Mato Aya itu kayak pemandian yang dingin banget, itu gratis dan view-nya luar biasa. Tetapi masih banyak orang yang belum tahu Bang. Iya, abang pun baru tahu sekarang. Nah itu. Jadi kita membantu sebelum video dokumenternya jadi, kita membantu kita viralkan lewat TikTok kita kayak gitu. Jadi salah satunya misalnya pariwisata itu Mato Aya teman-teman. Lalu ada kulineran kayak kue sangko tadi. Itu merupakan asli dari Balingka juga. Nanti kita buatkan video dokumenternya. Jadi kita datang ke sana, nanti sedang pembuatan, sedang produksi, kita videokan, kita buat ala-ala film-film gitu Bang. Jadi nanti bakal kita
upload di Instagram kita, bakal kita upload di YouTube gitu. Jadi harapannya semua orang bisa tahu gitu dan mau berkunjung ke 4 koto, terutama Nagari Balingka dan Nagari Koto Panjang gitu. Siap. Dan tentu video profil ini juga membantu masyarakat umum ya, Betul. terkhusus di luar 10 koto supaya tahu nih ternyata di 10 koto di salah satu wilayah di Sumatera Barat memiliki banyak potensi. Betul. Dan itu diangkatkan oleh teman-teman KKN UGM. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata lagi teman Pro 2 ya. Dan kita masuk ke sektor UMKM nih teman-teman ya. Yang mana katanya teman-teman itu ngedata dan juga bikin profil digitalisasi usaha warga. Bener? Betul. Gimana tuh ceritanya? Nah, kalau di Nagari Koto Panjang sendiri itu kita sudah mendata beberapa UMKM. Nah, salah satu UMKM yang paling kita incar itu adalah Karak Kalyangnya, karena Karak Kalyang di Koto Panjang itu sangat banyak dan juga terkendala karena belum adanya merek. Nah, di situ kita membantu para UMKM ini untuk membuat merek dari usaha mereka sendiri, karena rata-rata usaha di Kota Panjang sendiri terkait Karak Kalyang itu usaha rumah, hanya usaha rumah. Nah, dari usaha rumah itulah kita bantu mereka untuk membuat merek sehingga mereka mau untuk mendigitalisasi produk-produk mereka seperti dijual ke e-commerce. Nah, karena biasanya mereka itu hanya membuat Karak Kalyangnya lalu dikirimkan ke langganan mereka. Nah, di sini kita akan mendorong UMKM untuk bisa lebih berani menjualkan Karak Kalyang mereka melalui e-commerce itu. Nah, di situ kita sudah mendata sekitar lebih dari 10 UMKM Karak Kalyang. Lalu kita juga ada mendata yang kedai-kedai yang ada di sekitar Nagari. Itu mungkin udah terdata 20 gitu, Bang. Wow, dan sekarang masih berlangsung atau? Ya, masih berlangsung. Kita akan door to door ke UMKM-nya. Jadi kita akan lebih mengajarkan gimana nih cara membuat laporan keuangan yang baik dan juga bagaimana kita bisa mempromosikan dagangan kita ke digital gitu, Bang. Siap, berarti memang teman-teman ketika melaksanakan tugas mulia ini melalui kuliah kerja nyata nggak ada kata berhenti ya. Betul. Nggak ada kata diam. Betul. Apalagi tidur di posko. Waduh. Siap. Ini masih berhubungan dengan UMKM teman Pro 2, yang mana ada gerakan Galeh Digital, yang mana teman-teman katanya ngenalin Google Business sampai pengelolaan keuangan pakai AI ke pelaku UMKM, benar? Betul banget. Apa sih kendala paling menantang bagi teman-teman ini pas ngajarin pelaku usaha mikro biar melek digital? Nah, itu sebenarnya kita baru akan memulai. Di situ kita akan ke door to door itu ke UMKM. Nah, mungkin terkendala yang kita lihat saat ini rata-rata orang yang di UMKM ini udah berusia gitu, Bang. Nah, dari itu kita akan menarik nih anak-anak muda untuk berperan gitu, membantu agar UMKM itu bisa terdorong gitu, Bang. Nah, di situ kita akan mengajarkan yang tadi seperti Google Excel. Di situ kita akan mengajarkan laporannya, gimana membuat laporan, dan kita juga akan mengajarkan bagaimana penggunaan AI dalam menjualkan barang-barangnya gitu, Bang. Wow, nggak ada masalah tanpa solusi. Benar ya? Benar banget. Banyak pelaku UMKM yang bisa dikatakan sudah berusia. Pasti kebanyakan kita mikir teman-teman ya, gimana sih jalan keluarnya? Ternyata teman-teman menggayat yang namanya generasi muda. Betul. Untuk bisa ikut berperan. Betul. Luar biasa. Udah luar biasa yang keberapa nih? Ngitung nggak? Siap. Teman-teman, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kalian kan juga ngadain nih penyuluhan legalitas usaha sama sertifikasi halal. Betul. Kenapa sih dua hal ini itu krusial banget buat kelangsungan produk lokal ranah Minang? Oke, mungkin kita bisa tarik kembali ranah Minang. Ranah Minang ini adat basandi syarak basandi Kitabuloh ya, Betul. Pak. Karena di sini memang semuanya itu mayoritas itu beragama Islam, beragama Muslim. Jadi kita sangat mendorong walaupun kita di daerah yang memang pada penduduknya pada Muslim semua, tapi kita tetap mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan label halal itu, Bang, karena itu yang mengikat secara konstitusional gitu. Jadi ibaratnya secara hukum itu baru bisa dikatakan halal kalau misalnya udah ada label halal dari MUI gitu. Kalau misalnya kita hanya ngomong oh ini halal kok, itu beberapa orang mungkin ada yang nggak percaya gitu, Bang. Jadi kita juga mendorong masyarakat untuk melek, oh walaupun kita hidup di nagari yang sebenarnya itu mayoritas orang Islam, tetapi kita secara hukum gitu kita harus tetap menekankan untuk pemasangan label halal ini gitu. Kita juga membantu bagaimana sih cara pendaftaran label halal ke MUI itu gimana gitu. Jadi secara administratif kita bantu untuk nggak hanya label halal, Bang.
kayak haki atau hak kekayaan intelektual itu juga kita ajarkan gimana cara mereka udah susah-susah nih. Misalnya salah satunya stroberi bang, Iya. itu ada produk misalnya kerupuk dari daun stroberi. Mm. Nah itu kan jarang ya ada di Indonesia. Betul. Nah kalau misalnya ide itu dicuri sama orang lain kan itu agak gimana gitu. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan, sangat disayangkan banget. Padahal itu udah kreatif banget. Jadi kita gimana caranya supaya ada hak kekayaan intelektualnya sehingga nanti jika misalnya idenya ini dipakai oleh orang lain, mereka bakal dapat fee-nya gitu bang, Iya, dari iya. si idenya itu gitu. Wow, ini aduh nggak bisa lagi jujur teman-teman ya. Masih ada nih yang perlu dipertanyakan. Emang setakjub apa sih Asabul hari ini nggak bisa direpresentasikan teman-teman Pro 2 ya. Next, ini siapa nih tim humas dan juga publikasi? Cici ya tadi. Yes, kita Oh, berdua. dua-duanya. Berdua. Kita Oh, berdua. Kebetulan aku kepala divisi, Cici salah satu stafku. Makanya di depan layar sekarang ya. Teman-teman, sebagai tim humas dan juga publikasi nih, Cici dan juga Rizal. Teman-teman bikin yang namanya dokumen Polisi brief. Polisi brief. policy brief. ya? Polisi brief. Kalau boleh tahu, ini strategi Nagari buat dikasih ke Pemda, benar? Betul, ya? betul banget. Kalau teman-teman bisa jelasin ke kita policy brief ini seperti apa sih? Nanti polisi brief ini akan berisi terkait permasalahan yang ada. Nah, selama kita observasi itu kita akan ngumpulin masalah UMKM, petani, dan juga masalah masyarakat sekitar. Nah, dari situ kita akan menarik bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan ke pemerintah. Nah, dari sini ini bisa membantu pemerintah untuk tahu seluk-beluk kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi di masyarakat gitu bang. Baik. Dan poin rekomendasi paling utama yang teman-teman tulis di policy brief itu apa? Kalau kita kebetulan salah satu staf humas dan publikasi juga itu ada dari ilmu politik dan pemerintahan bang. Jadi memang fokusnya itu salah satunya ke infrastruktur. Jadi Baik. kan kemarin terkena bencana ya, Iya. Nagari Balingka dan juga Nagari Kota Panjang. Jadi salah satu policy briefnya itu yang akan diajukan kepada Pemda adalah bagaimana merevitalisasi infrastruktur yang sudah terkena, misalnya jembatan, kayak gitu masih ada yang belum diperbaiki bang. Iya. Jadi salah satunya biar pemerintah daerah tahu dan pemerintah nasional tahu, oh kita membuat policy brief, nanti kita kirimkan melalui pemerintah nagari atau pemerintah kecamatan 4 kota gitu. I see. Wah, ini memang nggak bisa kita bayar dengan kata-kata ya. Pengabdian teman-teman KKN Universitas Gadjah Mada di Sumatera Barat. Teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu nggak buat 30 orang? Iya ya, 30 ya. 30 orang yang menjadi tim teman-teman selama di Sumbar. Apa nih yang mau disampaikan? Oke, mungkin untuk tim kita, ini kebetulan tim kita loh, Iya. teman-teman 30 orang yang sedang berkegiatan, yang sedang melakukan program kerja sekarang ini, tetap semangat teman-teman semuanya. Kita tahu KKN itu memang berat gitu ya. Kita KKN kesini bukan untuk bermain-main, bukan untuk berleha-leha, tapi kita memang ingin memberdayakan masyarakat lokal gitu ya. Kita memang ingin bekerja keras, kita ingin menuangkan apa yang udah kita pelajari di kelas di masyarakat gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat, makannya diatur lagi gitu ya, karena ini Iya. beratnya udah pada banyak yang naik ini bang. Oh gitu. Kulineran mulu bang di sini. Kulineran ini. Iya, teman-teman di Sumatera Barat gitu ya. Nah, itu. Yang kulinernya terkenal banget. Nah Iya. bener banget. Jadi ya bisa lebih diatur lagi teman-teman. Biasanya anak KKN itu bukannya tambah naik badan, turun. turun Tapi ini biasanya. sebaliknya ya. Nah ini sebaliknya bang. Kita juga bingung tuh. Kayaknya kita salah tempat deh ini ya. Boleh. Di Minang sendiri banyak acara ya seperti Oh, bener. Kata, Bener. Barale. Nah itu kita sering kemarin itu datang ke acara-acara tersebut dan di situ kita makan basamo lah yang namanya. Iya, bener. Nah teman-teman yang Makan dari bajamba Jawa, ya? iya, Bener. nah, teman kita dari Jawa ini ngelihatnya, wow itu makannya semua piringnya disuguhin gitu. Jadi Iya, kayak bener. langsung diambil-ambil makanannya. Itu dia teman-teman KKN ya yang di luar dari 9 orang yang asal Sumatera Barat. Semoga berkesan semua hal yang teman-teman kenali selama di Sumatera Barat, termasuk tadi makan bajamba, makan Betul. basamo, salah satu tradisi di Sumatera Barat. Betul. Teman-teman, ini kita kembali ke hal yang agak sedikit berat. Aduh, Aduh, apa berat nih? enggak tuh? Sama halnya kayak mengejar IP 4. Ini seperti yang kita ketahui, masa KKN ini kan ada batas waktunya, benar Betul, ya? betul banget. Teman-teman di sini 50 hari. Betul. Gimana sih strategi teman-teman dan juga seluruh tim KKN UGM yang sekarang diturunkan di Sumatera Barat biar semua sistem yang udah dibangun seperti peta digital, budidaya magot,
sampai akun UMKM ini bisa tetap jalan terus dipegang warga lokal walaupun nanti teman-teman udah meninggalkan Sumber? Oke, nah bener banget Bang, itu waktu memang kita harus berpacu dengan waktu. Karena kalau ditotalkan itu program kerja kita ada sekitar 150 program. Jadi per orang itu wajib menjadi penanggung jawab 5 program. Iya. Jadi kalau dikali 30 ya mungkin ada 150 program yang akan kita laksanakan di Nagari Kota Panjang dan juga Nagari Balingka. Jadi kita udah segmented tuh Bang. Jadi per hari ini kita udah ngelakuin apa aja ya. Terus outputnya apa aja ya. Minggu ini kita harus nyampai goalsnya apa aja ya. Nah itu tuh harus kita bicarakan terus. Jadi kita tiap hari itu rapat, tiap malam kayak besok kita mau ngapain nih, kita mau kemana besok. Jadi kita memang harus efektif gitu. Setiap jam yang kita gunakan di sini itu harus efektif dan harus tepat sasaran gitu. Jadi kalau untuk jam efektifnya sendiri sebenarnya kita cuma 5 minggu Bang. Karena minggu pertama itu kita habis di perjalanan dan juga observasi, dan juga minggu terakhir mungkin kita ke perjalanan pulang gitu. Jadi memang 5 minggu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Tetapi kita tidak hanya sampai di situ Bang. Jadi KKN ini berakhir, kita berakhir juga pengabdian kita di sini tidak. Jadi kita harapannya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kayak memonitoring melalui pemerintah daerah program kerja kita itu apakah terus dilaksanakan atau apakah ada kendala. Walaupun kita udah sebenarnya di Jogja nih, tapi kita tetap harapannya tetap terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Oh kalau misalnya ada tambahan-tambahan masalah gitu, kita harapannya tetap bisa mencari solusi walaupun tidak turun langsung ke lapangan gitu. Jadi memang monitoring after KKN itu juga kita incar Bang. Jadi bukan 50 hari tetapi selama-lamanya kita bakal tetap mengabdi di 4 kota ini. Merinding jujur teman Pro 2 ya. Rizal terima kasih ya. Cici terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari 30 orang yang luar biasa mengangkatkan program kerja yang juga luar biasa di Provinsi Sumatera Barat. Untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin sekarang lagi nonton kita, Pak boleh dong 30 orang ini dikasih nilai A aja semuanya. Amin. Oke teman-teman, sebagai penutup obrolan seru kita nih di hari ini, pelajaran terbesar apa sih yang teman-teman dapat secara pribadi selama bareng warga di lokasi pengabdian? Untuk pelajaran terbesar yang kita dapat itu selama kita berbaur ke masyarakat, masyarakat sangat berharap kalau kita bisa memberikan ilmu-ilmu kita dengan baik lah ke mereka. Dan di situ kita belajar bahwa bagaimana caranya ilmu-ilmu ini dapat diterapkan dengan baik, dengan mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Nah di situ kita juga tahu bahwa ternyata ilmu-ilmu yang kita dapat itu sangat berguna bagi masyarakat, dan kita juga berharap bahwa masyarakat bisa melanjutkan ilmu-ilmu ini ke sehari-harian mereka gitu. Wow, luar biasa ya. Next, Rizal. Kalau aku yang aku lihat selama beberapa hari di sini Bang, walaupun aku juga orang asli Minangkabau gitu ya, tapi aku sangat speechless dan takjub dengan bagaimana orang-orang terutama di Kecamatan Pakoto itu dalam gotong royong dan menjaga adatnya Bang. Karena aku melihat kalau gotong royong misalnya kalau ada khatam Al-Quran, itu orang berbondong-bondong ke masjid untuk ada ibu-ibu memasak, terus yang bapak-bapak mencari bambu di hutan untuk menegak marawa kayak gitu. Jadi di sini tuh masih sangat kental gotong royong, sense of belonging itu. Walaupun mereka mungkin nggak ada grup WA kayak kita gitu, tapi mereka kalau ada yang ngumpul satu semuanya ngumpul kayak gitu. Terus dari segi adat juga masih kental. Kemarin kami sempat ikut Batagak Pengulu Bang. Acara yang lumayan sakral dan sesekali ya dilaksanakan di Sumber. Nah aku pun sebagai orang Minangkabau itu baru pertama kali ikut acara Batagak Pengulu, dan aku sangat speechless. Di sini masih kental, dan harapannya aku juga menjadi beban juga bagi aku, terutama putra Minangkabau. Apakah kita bisa melanjutkan ini ke generasi kita nanti? Jadi harapannya untuk teman-teman semuanya tetap jaga gitu ya adat Minangkabau yang udah menjadi kayak identitas gitu dari Sumatera Barat. Siap, setuju sekali. Emang luar biasa ya teman-teman mahasiswa UGM. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di penghujung obrolan aja, dan kita minta penyemangat nih dari 2 orang yang luar biasa. Sayang banget nih jauh-jauh dari Universitas Gadjah Mada ke RRI Bukit Tinggi. Sayang kalau misalkan kita nggak minta kata penyemangat dari mereka berdua. Boleh dong dari Rizal dulu mewakili teman-teman, dan juga nanti dari Cici. Apa nih kata penyemangatnya? Oke, untuk kita para generasi muda, terutama teman-teman, aku selalu ingat kata-kata yang selalu disampaikan oleh orang tuaku. Kalau misalnya kita ingin membantu orang-orang, mungkin bantulah dari yang paling dekat terlebih dahulu gitu. Aku sebagai anak nagari, anak asli Minangkabau, memang ingin mengabdikan diriku untuk Minangkabau di setiap hal yang sebenarnya bisa aku abdikan gitu. Jadi teman-teman
kalau kalian mau mencapai cita-cita kalian setinggi mungkin, mau berpendidikan sejauh mungkin itu tidak apa-apa, tapi ingat jangan lupa sama kampung. Jadi tetap balik ke kampung gitu ya. Sebanyak apapun ilmu yang udah didapatkan di perantauan, tetap implementasikan ke kampung karena kampung masih butuh kita gitu. Boleh nangis enggak? Jujur aku terharu banget. Rizal, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ada banyak wilayah, ada banyak provinsi, ada banyak kota, ada banyak desa di Indonesia, tapi Rizal memilih untuk balik ke kampung, balik ke kampung halaman untuk mengabdikan diri. Udah bertahun-tahun mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan saatnya kembali ke kampung halaman, kata Rizal. Wah, jujur aku nggak bisa berkata-kata. Rizal, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kita ke Cici teman-teman ya. Cici, apa nih kata penyemangat buat teman-teman Pro 2? Nah, teman-teman Pro 2, kalau dari aku itu jangan pernah berhenti mencoba, karena kalau kita berhenti mencoba itu masih banyak hal-hal yang akan kita dapati gitu loh. Nah, dengan kita mencoba itu mungkin akan ada kegagalan atau mungkin ada yang berhasil. Nah, tapi dari kegagalan itu teman-teman akan banyak dapat pelajaran gitu, teman-teman. Nah, dari situ kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga peluang-peluang baru. Nah, maka dari itu setelah teman-teman mencoba jangan pernah berhenti, masih banyak jalan lagi gitu. Setuju sekali. Cici, terima kasih juga ya. Karena penyemangat Cici juga membuka mata kita teman-teman bahwasanya tidak berhenti mencoba itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Betul ya Ci ya? Teman-teman KKN Universitas Gadjah Mada, aku nggak bisa berkata-kata, aku nggak bisa merepresentasikan seberapa bangganya aku terhadap kalian semua. Gak hanya buat Rizal dan juga Cici aja di hari ini, tapi juga buat ke-30 teman-teman yang dikirimkan ke Sumatera Barat untuk melakukan program kerja nyata. Dan salut ini tentu tidak berhenti kepada mahasiswa aja, tapi juga salut terhadap kampus yang juga luar biasa, Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi tepuk tangan dong. Wow. Wah, luar biasa ya. Dan gak kerasa nih teman-teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung obrolan aja. Jujur sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk kedua teman-teman kita, tapi sayang banget kita cuma punya 1 jam nih. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Kita bisa diskusi lagi. Asabul bisa tanya-tanya lagi nih ke teman-teman ya. Mana tahu nanti di penghujung KKN kita bisa undang lagi. Wah, mana tahu. Menarik banget tuh. Siap. Teman-teman, luar biasa dan padat banget ya pembahasan kita bersama kedua narasumber yang juga luar biasa dengan total 28 pertanyaan yang disiapkan oleh tim Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di 2 sesi ini. Tentu telah membuka mata kita, setuju nggak? Membuka mata kita semua bahwa memulihkan dan juga membangun daerah itu butuh yang namanya sinergi multidisiplin ilmu, teman Pro 2, yang tentu yang dibutuhkan adalah sinergi multidisiplin ilmu yang kuat. Yang mana teman Pro 2 mulai dari teknologi pertanian, pengelolaan sampah terpadu, ketangguhan bencana, hingga digitalisasi UMKM, semuanya saling berkesinambungan menuju ranah Minang yang berkelanjutan. Langkah nyata yang dilakukan oleh teman-teman KKN Universitas Gadjah Mada ini itu menjadi bukti teman-teman Pro 2 ya, kalau kontribusi sekecil apapun di lapangan bakal membawa dampak besar jika diiringi dengan kolaborasi yang tulus. Betul? Betul banget. Dan teman Pro 2, tentunya terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Ihsanul Fikri Alfa Rizal dan juga Clarissa Dwi Utari selaku mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada yang mewakili 30 orang yang dikirim ke ranah Minangkabau dalam program KKN tahun ini ya teman-teman. Semoga langkah baik teman-teman bisa bernilai ibadah. Titip salam untuk semua delegasi, titip salam untuk dosen juga. Siap. Dan teman Pro 2, sukses terus buat kamu juga, nggak hanya buat teman-teman kita mahasiswa KKN yang udah pasti sukses. Amin. Dan sampai di sini kebersamaan kita di program Insta Inspirasi Kita. Semoga memotivasi ya teman Pro 2. Aku Asabul Yamin pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu di episode berikutnya di program yang sama. Semoga semakin banyak hal-hal yang menginspirasi kita melalui program-program di RRI Bukit Tinggi. Aku Asabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2